Sahabat bisnis manajemen, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Jumpa lagi bersama saya Al-Wahono dalam channel Bisnis dan Manajemen. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sebab-sebab kegagalan dalam menerapkan sistem manajemen di dalam bisnis atau di dalam perusahaan. Kita tahu bahwa untuk mengelola sebuah perusahaan, untuk mengelola sebuah bisnis, maka kita perlu sistem manajemen. Namun, setelah kita menerapkan sistem manajemen, dari pengalaman saya yang sekian banyak untuk menjadi konsultan dan memperbaiki sistem-sistem manajemen terkait dengan bisnis dan perusahaan, ternyata sebagian besar sistem manajemen yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan ini cenderung gagal atau hasilnya tidak maksimal. Nah, sebab-sebab apakah yang membuat sistem manajemen yang kita sudah bangun dengan biaya, dengan tenaga, tetapi dalam penerapan sistem manajemen itu gagal atau keberhasilannya tadi tidak maksimal? Nah, untuk itu kita perlu memahami sebab-sebab apa sih yang membuat sistem manajemen yang kita bangun itu gagal atau hasilnya tidak maksimal. Sebelum sahabat bisnis menyimak video ini, jangan lupa lakukan like, share kepada teman-teman yang lain ya, subscribe dan bunyikan loncengnya. Saya coba lakukan identifikasi, ada 3 sebab utama yang menyebabkan satu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan bisnis atau usahanya mengalami kegagalan-kegagalan padahal mereka sudah membangun sistem manajemen itu. Yang pertama adalah kegagalan disebabkan dalam menetapkan tujuan penerapan sistem manajemen. Tujuan menerapkan sistem manajemen itu apa? Apakah tujuan menerapkan sistem manajemen ini hanya untuk memenuhi keinginan customer? Jadi kita punya customer mempersyaratkan kamu harus punya sistem manajemen mutu, manajemen resiko, manajemen K3 ya, manajemen lingkungan atau sistem manajemen bisnis yang lainnya. Kamu harus menerapkan sistem manajemen, harus ada bukti audit, harus ada bukti sertifikat kalau kamu sudah menerapkan. Sehingga kita di dalam perusahaan pun menerapkan sistem ini. Bukan atas keinginan kita untuk memperbaiki kinerja perusahaan, tetapi kita sebagian besar kita menerapkan sistem karena permintaan atau persyaratan dari customer. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak dengan tujuan membenahi atau membuat sistem kita menjadi baik, membuat kinerja perusahaan kita menjadi lebih baik, makanya banyak sistem manajemen yang diterapkan itu biasanya tidak akan memberi dampak ya terhadap kinerja perusahaan atau kecil sekali memberikan dampak terhadap perusahaan kita. Kemudian yang kedua adalah dalam penerapan sistem manajemen tidak memahami atau tidak memahami 3 konsep utama di dalam sistem manajemen. Ya, bisa kurang memahami, bisa kurang peduli, bisa juga tidak atau kurang konsisten di dalam melaksanakan 3 komponen utama sistem manajemen. Apakah ketiga komponen utama sistem manajemen? Yang pertama itu adalah prinsip sistem manajemen. Jadi kalau kita menerapkan sistem manajemen ya, apakah mutu, lingkungan dan lain-lain ya, termasuk manajemen risiko dan sistem manajemen apapun yang kita terapkan, kita harus pahami dulu prinsip-prinsip penerapannya. Tujuan penerapan sistem itu apa ya? Prinsip-prinsip penerapan sistem gimana? Dari sistem manajemen ada seperti mutu misalnya ada 7 prinsip misalnya. Kemudian manajemen risiko ada 8 prinsip. Dan semua sistem manajemen itu diawali dengan komponen utama yaitu prinsip-prinsip ya sistem manajemen. Nah, oleh karena itu, sahabat bisnis manajemen semua dalam mengelola sistem manajemen perusahaan, yang pertama harus pahami dulu prinsip sistem manajemen yang akan kita terapkan. Terus komponen yang kedua dalam sistem manajemen itu adalah kerangka kerja. Nah, dalam menerapkan sistem manajemen itu ada kerangka kerja. Kerangka kerja yang biasa digunakan dalam sistem manajemen apa? Adalah kita menggunakan doing process, yaitu plan, do, check, action. Terhadap seluruh proses-proses yang sudah kita identifikasi seluruh proses-prosesnya, maka dalam menjalankan prosesnya harus dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, ini siklus ini dilaksanakan dari setiap proses-proses di dalam satu organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses dari sistem manajemen itu sendiri. Proses sistem manajemen itu sendiri apa? Dari mulai input proses sampai ke dalam output proses itu dikendalikan. Ya, kita identifikasi semua proses-proses di dalam organisasi atau perusahaan kita. Kemudian dari hasil identifikasi semua proses, kita lakukan identifikasi risiko. Kita lakukan manajemen risiko dari setiap proses. Manajemen risikonya corporate-nya atau perusahaannya, kemudian dari setiap proses-proses yang di dalam organisasi. Maka harus dilakukan manajemen risiko atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi sudah kita identifikasi dan kemudian dapat kita lakukan pencegahan. Nah, proses daripada sistem manajemen inilah kita lakukan pengendalian terhadap setiap proses-proses yang ada. Jadi 3 komponen ya. Jadi sebab yang kedua adalah tidak menerapkan 3 komponen utama sistem manajemen. Pertama adalah prinsip sistem manajemen, kedua kerangka kerja sistem manajemen, yang ketiga adalah proses sistem manajemen. Kemudian yang ketiga, penyebab terjadinya kegagalan biasanya adalah komitmen dan konsistensi yang kurang. Komitmen dari manajemen, komitmen dan kepedulian dari semua anggota organisasi, dari level manajemen sampai ke level pelaksana di bawah, itu biasanya kurang komitmen. Kemudian kadang-kadang komitmen awalnya kelihatan kencang sekali waktu mendevelop, tapi konsistensinya yang tidak dilaksanakan. Nah, inilah sahabat bisnis manajemen, 3 sebab utama kegagalan dalam penerapan sistem manajemen perusahaan dalam mengelola bisnis dan usahanya. Untuk itu, sahabat bisnis manajemen, kalau kita menerapkan sistem manajemen, maka perhatikan 3 sebab kegagalan ini sehingga kita nanti punya sistem manajemen yang bisa mengelola perusahaan menjadi efektif dan efisien dan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Bukankah inti yang kita maukan adalah peningkatan kinerja kita? Nah, dengan peningkatan kinerja kita akan melakukan pertumbuhan perusahaan menjadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih tertata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa lakukan like, kemudian share video-video ini kepada yang lain. Berilah komentar-komentar Anda bagaimana masalah yang Anda hadapi di dalam organisasi atau perusahaan masing-masing terkait dengan penerapan sistem di perusahaan Anda. Kemudian bagi yang belum subscribe, jangan lupa lakukan subscribe dan bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat. Semangat pagi!